warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya para tenaga honorer yang nantinya akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu regulasi terbaru Menpan RB telah ditetapkan. Begini mekanisme perjanjian kerja, gaji, dan kewajiban honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Regulasi terbaru Menpan RB telah ditetapkan. Beginilah perjanjian kerja, gaji, hingga kewajiban yang dilakukan oleh honorer ketika resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketetapan terbaru mengenai peraturan pengangkatan P3K paruh waktu sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menpan RB atau Kep Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam regulasi terbaru ini memuat mengenai mekanisme dan skema yang diberikan untuk mengoptimalkan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu. Diktum pertama dikatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintahan. Pengadaan P3K paruh waktu hanya dilakukan bagi honorer terdata dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, serta telah mengikuti seluruh tahapan P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan sesuai dengan diktum kelima. Mengenai masa kerja, maksudnya masa perjanjian bagi P3K paruh waktu telah ditetapkan berdasarkan diktum ke-13 yang berbunyi seperti berikut ini. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K, maksudnya P3K penuh waktu. Jadi perjanjian kerja untuk P3K paruh waktu akan dilaksanakan setiap setahun sekali dan akan diperpanjang sampai diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu memiliki kesempatan yang luas untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu.
asalkan memenuhi ketersediaan anggaran di instansi pemerintah tempatnya bekerja dan melalui evaluasi kinerja yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Selain itu, penggajian bagi P3K paruh waktu disebut pengupahan yang didasarkan pada Diktum ke-19. Dikatakan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sebagai ASN dan bertanggung jawab menjadi pegawai pemerintah, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Yang keempat, menjaga netralitas. Kewajiban tersebut telah tertuang dalam Diktum ke-22 dan harus dilakukan oleh P3K paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun anggaran 2024 ini nanti. Informasi ini mengenai regulasi terbaru Menpan RB yang telah ditetapkan. Begitulah tadi sudah kami sampaikan mengenai perjanjian kerja, gaji, dan kewajiban honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.